Selamat malam. Oh, ini Ya silakan Bang. Ini Namanya siapa Bang? Gak mungkin Hana namanya. Siapa namanya Bang? Bang Rey. Oke silakan Bang Rey. Apa yang mau ditanyakan? Di dalam Alkitab Yesus itu melakukan sujud. Tapi kenapa orang Kristen tidak pernah bersujud? di mana Bang? Tertulis bahwa Tuhan Yesus melakukan sujud Bang. Oke, bentar ya. Mulai bingung. Cari dulu Bang. Iya, cari dulu Bang, cari. Sembarangan. Bertanya lah kalau pengen bertanya. Jangan sok tahu tentang Alkitab kami ya. Jangan kelamaan Bang. Yang antri banyak. Kalau di taman itu dalam Alkitab taman apa namanya ya? Nah, di mana Bang? Tertulis di mana saya tanya Bang? Ah, ada Bang, taman kota ada. Bang, nah di taman mana Bang? Bang, yang saya tanya, tertulis di mana tadi? Kau temukan bahwa Tuhan Yesus kami kan kau bilang bersujud. Ya, Iya, di mana tertulis? Di mana Oke, tertulis? bentar ya. Kasih waktu 1 menit ya. 1 menit ya. Aku bukan galeri dulu bentar. Oke. 1 menit ya, ya. Oke. Satu menit teman-teman. Dia minta waktu. Kita tunggu. Kecuali kalau dia tadi bertanya gini, apakah Tuhan Yesus pernah bersujud? Nah, baru kita akan kasih tahu, kita akan jelasin. Ini kan dia menjelaskan, Tuhan Yesus kalian kan bersujud. Asik. Naiklah kalau ingin bertanya. Jangan pernah saudara naik, ingin merendahkan, menjatuhkan iman kami Kristen. Saudara akan dipermalukan. Kalau di dalam Alkitab tertulis bersujud, Anda mau mualaf? Hah? Kalau di dalam Alkitab Yesus bersujud, Gini aja Bang. Gini aja, kalau di dalam Al-Qur'anmu tertulis siapa nama istrinya Adam, saya mualaf. Wis, kasih tahu saya. Di sini kan pembahasan kamu Alkitab. itu aja, saya kasih tantangan samamu, ya. Kalau di dalam Al-Qur'anmu tertulis siapa nama istrinya Adam, maka saya mualaf. Ayo. Langsung Al-Qur'anmu langsung saya tuju. Kalau memang ada, ya, ingat, saya yang buat peraturan saya kan, yang ditantangkan saya. Betul? Oke. Kalau di dalam Al-Qur'anmu tertulis siapa nama istrinya Adam, ya, maka saya mualaf. Kasih tunjuk saya di mana ayatnya. Silakan. Dalam Alkitab Kasih tunjuk saya. Dalam Alkitab aja. Nah, kok perasaan nantang-nantang. Yang sujud. Dia bersujud 3 kali. Iya aja Bang apa siapa namanya Bang Rey? Tanya aja, gak usah pakai tantangan ya. Silakan Bang. Iya. Anda mengakui nggak? Nggak mengakui nggak? Iya di mana tertulis? Tanya Tulis di mana? yang ayat mana yang mau kamu tanya? Tunjukkan dulu ayatnya saudaraku. Gitu. Iya. Kan di sini diskusi bertanya. akademik sesuai dengan data. Jadi biar kita jelaskan yang mana gitu loh. Kan orang Kristen yang paling tahu tentang kitab kami, bukan kamu. Kamu kan bertanya saudara. Betul. Oke, Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36 masalah. Matius 6. Mulai ayat 36. Matius 26 ayat 36. Ayat 36. Baca yang keras. Matius 26 Oke. ayat 36. Saya bacakan ya, Matius 26 ayat 36. Kemudian Yesua tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani, dan dia berkata kepada para murid, "Duduklah di sini sampai aku telah selesai berdoa di sana." Lanjut. Jangan dipotong. Ya,
Kan kamu bilang Matius 26 ayat 36. Lanjutkan Oke. sampai selesai. Dan seraya membawa serta Petrus dan kedua anak Zebedeus, dia mulai berduka dan bersusah hati. Lalu dia berkata kepada mereka, "Jiwaku sangatlah berduka sampai pada kematian. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku." Lanjut. Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, "Bapakku, jika mungkin, lakukanlah cawan ini daripadaku. Dalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ya, di mana sujudnya? Itu di dalam Alkitab tersungkur atau tersujud. Ya beda lah tersungkur dengan sujud. Gimana sih kamu? Udah ulang lagi. Sujudnya yang kayak gimana dulu? Kamu ngomong yang gimana sujudnya? Karena sujud ini bermacam-macam. Aku juga kalau berdoa kepada Tuhan Yesus, aku sujud juga kepada Tuhan Yesus. Ya sampai 3 kali itu bersujud. Lanjutin. Ya di mana? Di mana tertulis? Baca, lanjutin. Baca lagi, oke. Ya, oke kita baca lagi teman ya. Dan dia datang kepada murid dan mendapati mereka sedang tidur. Dan berkatalah dia kepada Petrus, "Jadi kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lagi setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, "Bapakku, jika tidak mungkin cawan ini berlalu dariku, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakmu terjadi." Dan ketika datang lagi, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka telah menjadi berat. Dan setelah meninggalkan mereka sambil maju lagi, dia berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan perkataan yang sama. Kemudian datanglah dia kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah terus dan beristirahatlah." Nah, di mana sujudnya? Nah, udah habis ayatnya, Bang. Ayat berapa lagi? Yang masuk angin. Itu yang kemarin Makanya saya kalau baca. kau bertanya, jangan sok paham. Ya, cukup Al-Quranmu aja yang kau pahami. Saya cuma tanya satu aja, kau nggak ngerti. Di mana tertulis nama istrinya Adam dalam Quranmu? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, makanya. Ya, belajar lagi ya, Bang ya. Ada satu lagi yang Udah, satu aja cukup. Udah, satu aja cukup. Udah. Ada satu lagi. Satu aja cukup. Ya, bro. Satu aja cukup. Ya, makanya sampai kalau kau bisa jawab, saya kasih kamu satu pertanyaan lagi. Jawab dulu pertanyaan saya. Di mana tertulis? Saya bukan ahli. Saya bukan ahli kitab. Saya bukan ahli Nah, kitab. Kalau Anda ahli. Nah, mulai kan, teman-teman lihat, mulai kan. Ini Bang, saya jelaskan. Dalam Islam itu ada aturannya Bang, untuk mempelajari Al-Quran itu ada aturannya. Memang kau pikir di Alkitab kami nggak ada aturannya? Di Alkitab juga ada aturannya, saudaraku. Makanya tugasmu bertanya. Kalau ada aturannya bisa berbeda pendapat. Ya karena ada aturannya, itu biarlah Alkitab itu menjawab dirinya sendiri. Nah, kalau menafsirkan sendiri. ya namanya orang punya mulut, masa kita atur-atur orang? Gimana sih kamu ini? Nggak boleh kayak gitu. Loh. Nggak boleh kayak gitu. Lah, buktinya kalau begitu kenapa kalian ada 4 mazhab? Itu memang membedakan hukum, bukan Lah, Al-Quran awalkan. Itu mas. Yang membedakan itu hukum. Makanya Bang, gini loh Bang, agak pinter dikit lah Bang, kan Abang bos Islam nih, ya kan Bang. Nah kalau Abang, misalnya gini Bang, kalau Abang memang Islam, carilah ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk menambah iman Abang sebagai seorang Islam. Gitu loh Bang. Jangan, sebentar, kamu diam dulu bro diam dulu ya. Jangan gini Bang, jangan kau mencari pembuktian dan pembenaran akan imanmu sebagai seorang Islam dari Alkitab kami Kristen. Itu namanya masuk angin Bang. Ibarat kau lapar tapi kau ngambil makanan, mencuri makanan di rumah tetanggamu. Paham nggak? Ya, Itu loh Bang. Ini kan konteksnya kan Masa cari alasan untuk sujud dan sholat, ya kan, mencari pembenaran untuk sujud dan sholat, tapi dari Alkitab kita Kristen. Kan aneh, cari aja di Quran. Itu sudah cukup bagimu. Itu loh. Ini kan konteksnya kan abang ini seolah-olah paham tentang kitab abang dan menantang tentang
kebenaran Alkitab. Memang kami paling paham tentang Alkitab, Bang. Nah, makanya kalau Oke. nggak paham, saya tanya, saya kan nggak paham. Ya sudah, kamu bertanya, jangan sok paham. Iya, Nah, saya kan udah. bertanya, Tadi terus gini, sebentar. jelaskan. Sebentar. Tadi kamu bilang apa? Yesus, Tuhan Yesus kami bersujud, kau bilang kan? Iya, Nah, artinya di situ, di titik itu kau memberikan pertanyaan atau pernyataan. itu kan tertulis dalam Alkitab. Enggak, yang saya tanya itu pertanyaan atau pernyataan. Kau bisa bedakan? Yang saya tanya itu pertanyaan Menanyakan atau kenapa pernyataan. Yesus sujud. Ya, kenapa Yesus sujud? Pertanyaannya saya. Ya. Kenapa Yesus sujud? Nah, kalau kamu bertanya seperti itu, bro, kita jawab. Tapi kan kamu tadi duluan ngomong, Yesus sujud, kau bilang. Itu kan kurang Kenapa ajar. Yesus sujud? Ya, kau sembarangan menafsirkan Tuhan agama lain. Ya, kenapa Nanti Yesus giliran orang nanti menafsirkan sembarangan Tuhanmu, kau demo berjilid-jilid, rumah digeruduk. enggak? Paham ya? Pertanyaannya kenapa Yesus sujud? Ya, Kan dalam Bang, Alkitab, ini dalam Alkitab saya ada jelaskan yang ya. mengatakan Diam dulu Bang. Tuhan Yesus itu Bang, di Taman Getsemani. Bang, di Taman Getsemani, dia berdoa. Nah, berdoa abang sama harus beda. Diam dulu Bang. Walah, congor aja kawan. Ya. Jadi Bang, abang harus bedakan kata doa, makna doa dalam kami Kristen berbeda dengan standar doa di agama abang. Doa di dalam kami Kristen adalah sebuah hubungan Bang, relationship, sebuah komunikasi. Ya Bang, itu makna kata doa, bukan meminta tolong. Mungkin kalau di agama abang yang mengerti, saya tidak ngerti Bang. Tapi kalau di kami Kristen, makna kata doa adalah sebuah komunikasi atau relationship. Ya Bang, seperti itu. Nah, pada saat membina hubungan itu Bang, ya membangun relationship itu, ya kami berhubungan, misalnya kami berdoa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan kami yang hidup. Kadang kami bisa duduk, Bang. Kadang kami juga berdiri. Ya Bang, seperti yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan seperti sholat di dalam agama abang, jangan. Beda bro, ya beda. Paham ya? para ahli Taurat pun juga bersujud. Nah, kan Eh, sok paten lagi kan? Agama pagan juga bersujud kok. Nah, kenapa kalian enggak? Loh, kami kan karena bukan beda pagan. Heeh. Kami kan Kristen. Gimana sih? Agama pagan juga yang di Daniel 3 itu mereka sujud juga kepada Allahnya Nebukadnezar sampai ke tanah mukanya. Jadi gini Bang, masalah bukan sujud itu, semua agama banyak juga yang sujud gitu kan. Hindu juga kepada Tuhannya sujud, Buddha juga sujud kepada Tuhannya. Jadi kalau masalah sujud itu nggak usah dipermasalahkan Bang ya. Dan di dalam Oke, yang agama pertama masing-masing, Masalahnya gini loh. Dalam Nah, Alkitab bentar gitu ya. mereka Karena gini, diam dulu Bang, diam dulu ya. Kalau kamu berkata, jadi menurutmu sujud, menurut standarmu sujud itu artinya sholat. Saya tanya dulu, menurut kamu sujud itu artinya sholat? sujud itu menyembah. Nah, makanya, ya, jadi jangan kau sama-samakan, beda sujudnya, jangan kau samakan, gitu loh bro. Kau juga tahu, sujud bukan berarti harus sholat, gitu loh. Sujud. Iya, itu ya Bang. Ada pintar dikit ya Bang. Iya, Yesus itu sujud, kenapa kalian enggak gitu loh? Masalahnya kan kayak gitu. di mana ayatnya tunjukin dulu. Tadi kan udah dibacakan di Matius 26 yang kamu bilang di sini ada sujud. Nah, saya sudah baca ayatnya, nggak ada sujud di situ. Saya bacakan terjemahan ILT 3 ya, karena kenapa teman-teman? ILT 3 ini dia terjemahannya itu hampir sama dengan bahasa asli. Iya. Nehemia 8 ayat 6 coba. Itu kalau ayat yang satu lagi. Nehemia 8 itu orang Israel. Nehemia 8 ayat 6. Oke. Di situ ada Yosua itu Yesus bukan? Yosua. Oke, dengar ya. Yesus. Nehemia 8 ayat 6. Aduh, Yosua itu Yesus bukan. Yosua Iya. bukan.
Yesua Hamasiah. Bentar dulu, sebentar. Di situ Yesua bukan Yesua Tuhan Yesus Kristus. Di sini Yesua itu Yahweh Elohim itu yang disembah Esra. Nih dengar ya. Ya Nehemia 8 ayat 6 ya sampai 7 dan 8. Saya bacakan ayatnya. Dan Esra memuji Adonai Elohim yang maha besar, dan seluruh umat menjawab, amin, amin, dengan mengangkat tangan mereka, dan mereka bersujud dan menyembah kepada Adonai dengan muka sampai ke tanah. Nah, Adonai Elohim yang maha besar itu Tuhan Yesus, ya. Dan kalau di ayat selanjutnya ada ayat 7, di situ ada dan Yesua dan Bani dan Serebia, itu bukan Yesua maksudnya Tuhan Yesus Kristus, bukan. Kan nama Yesua ya. Ada juga Yesus Barabas, tapi bukan berarti Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus Kristus itu hanya satu, dialah Tuhan Allah semesta alam itu yang di sini dia di Perjanjian Lama disebut Adonai Elohim. Ya. Jadi Nehemia 8, yang mana di sini Tuhan Yesus, yang Adonai Elohim yang maha besar. Makanya Tuhan ketika datang ke dunia, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dia Adonai Elohim yang maha besar itu. Oke, mereka persis, kenapa kalian enggak? Ya orang Kristen. Ya mereka bersujud, kenapa kalian enggak? Orang Israel itu menyembah Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya sujud, mereka juga nyanyi-nyanyi, ya menari, bermain musik dan sebagainya. Nah, kalau orang Kristen itu kan bermacam-macam kalau menyembah Tuhan Yesus, ada yang sujud, ada yang nyanyi, ada yang bermain musik, ada tarian dan lain sebagainya. Itu semua kami lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab gitu loh. Ya, terima kasih. Dan cukup dulu saudaraku. Ya, kita ganti dulu. Makasih ya. Terima kasih. God bless. Giliran satu ditanya kitabnya, saya nggak tahu. Giliran Iya. Alkitab kita Kristen, saya paling tahu. Wes, keren. Iya. Masalahnya. Mereka ini hanya baca ayat satu ayat saja. Ketika ada orang Lewi yang dipersiapkan untuk menari, menyanyi, ya untuk memuji-muji para penyanyi-penyanyi gitu ya di Nehemia 7:67 ya, itu nggak dibaca. Tuh cara menyembah Tuhan itu bisa menyanyi juga gitu. Eka, oke. Silakan Bang Selamat Silvi. malam Mbak Megana. Ya malam juga Abang. Ya silakan Abang, pertanyaannya apa?